Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ayat ini menerangkan tentang apa? Apa wingi? Qad khalat in qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kita disuruh Allah Ta'ala untuk bercermin, melihat, berjalan-jalan, melihat apa? Tinggalan-tinggalan dari kaum-kaum fasiru. Mangane lek lunga iku sing adoh nang Mesir iku ana peninggalane raja sing zalim, jenenge raja nanggone Spanyol, Andalusia itu juga dulu pernah Bani Umayyah, kerajaan Islam berdiri di sana. Ono tinggalane Khosru Qarun, ya, omah bekase Qarun nang daerah niku Qarun. Di Baghdad juga banyak peninggalan-peninggalan dari umat-umat terdahulu. Angone Turki juga banyak. Makanya lek lunga iku aja nanggung, aja kok mung sampai Temanggung balik maneh paraan. Muga-muga ben dikai takdir lunga sing adoh-adoh iso ziarah nang Madinah, ziarah nang Mekah, sambil melihat peninggalan-peninggalan dari sejarah Islam. Akhirnya kita tahu endito tinggalane wong-wong sing mukmin kaya apa, peninggalane wong sing kafir iku kaya apa. Dulu Firaun itu saking sombongnya, ya, dikira kerajaannya itu adalah kerajaan yang tidak akan punah sampai kiamat. Bahkan saking takaburnya, berani-beraninya mengakui dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang melawannya, siapa yang mengganggu kerajaannya akan dimusnahkan.
Suatu ketika para rahibnya itu, Fir'aun itu kan bermimpi bahwasanya akan lahir dari Bani Israel calon nabi yang akan menggulingkan kerajaannya. Akhirnya dia tanya ke para dukun-dukunnya. Akhirnya dia memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang lahir di waktu itu. Kuwabeh bayi lanang ya. Ono wong Bani Israel kok manak sing metu lanang langsung digorok ya. Jadi ketika itu gak ono bayi, ceritane bayi laki-laki sing selamat. Nabi Musa termasuk nabi yang lahir dikala ada peraturan bayi laki-laki langsung digorok, tapi Allah Ta'ala yang menyelamatkannya. Allah Ta'ala memberikan ilham kepada ibunda Nabi siapa? Nabi Musa. Fa'alqihi fil yammi. Yammi itu apa? Duduk awakmu mari mangan, yammi. Yammi itu bahasa Arab, bahasa Indonesiane kali apa? Bengawan. Yang dimaksud adalah sungai Nil. Jadi nanggone Mesir itu ana sungai siji tok. Ya. Sungai itu cuma satu tok, jenenge Sungai Nil. Ora kaya nang kene ana kali-kali Galeh, ana Bengawan Solo, ana kali apa maneh. Setiap desa itu dialiri kali lah. Kalau di sana enggak. Cuma sungai inilah yang ada berada di tengah-tengah negara itu. Ya. Akhirnya dikintirkan, bahasa Indonesia ini, dimasukkan di peti kecil sama ibunya, dihanyutkan. Kok dilalah kotak kecil itu ditemu oleh istrinya Fir'aun yang sedang mandi di sungai ya. Ditemu loh kok ono bayi nih. Akhirnya dilaporkan ke suaminya. Ya suaminya ya wis kate mateni, tapi piye-piye wong lanang itu ternyata tahluknya sama sekelas galai Fir'aun, sama istri itu takut. Karena Fir'aun ini ternyata anggota dari ISTI, Ikatan Suami Takut Akhirnya ya nurut, ya wis siji ae iki, tapi ya engko aja sampai mancing-mancing maneh ketemu bayi. Lambat laun semakin besar bayi ini Nabi Musa iso merangkak. Lah Fir'aun ini curiga dengan kelakuannya Nabi Musa yang masih bayi itu. Hobine iku narik jenggote pas digendong, iku hobine iku narik-narik jenggot. Oh iki duduk bayi biasa iki. Jajal tak tes sama Nabi Musa itu dites. Sama siapa? Fir'aun itu dites.
Nabi Musa suruh merangkak, di ujung itu dikasih bara api sama roti. Lek sing dipilih roti, wah itu berarti bayi calon nabi sing bakal memerangi aku. Lek milih roti tak gorok tenang. Tapi lek milih geni berarti iki ya bayi sing gak ngerti apa-apa, senengane ndelok dolenan, senengane lihat hal-hal yang menyala, berarti dia gak punya akal. Kalau bayi calon nabi mestinya pinter dia, milihnya milih roti. Ketika itu Nabi Musa merangkak, hampir yang didekati itu roti, sama malaikat Jibril itu dibelokkan tangannya, akhirnya yang diambil adalah bara api, langsung dimasukkan ke mulutnya, sehingga Nabi Musa itu ujung mulutnya ini ada bekas belahan karena kecilnya pernah nyicipi bara api. Makanya doane Nabi Musa sing terkenal ketika kamu sebelum belajar kamu baca jenenge apa? Rabbis rohli sodri wa yassirli wahlul uqdatam min lisani yafqahu. Iku dongane sapa? Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini karena punya kelemahan pelo ya, pelat. Gara-gara dulu pas bayi makan bara api ora iso muni R. Jadi lek ngomong gudang garam ora iso Nabi Musa. Ngomongnya gudang uyah. Jadi selalu menjauhi R ya. Pelat susah untuk, padahal sing jenenge Nabi iku kudu pinter dakwah. Nabi itu adalah tabligh mubal, kudu pinter ngomong ya. Tapi dia kelemahannya Nabi Musa itu lek ngomong akhirnya jaluk nang Allah wahlul uqdatan min lisani. Ya Allah, jadikanlah mulutku yang cacat ini ringan, sing nyerimpet penyebabnya aku gak iso mulang, gak iso ngaji, gak iso dakwah, tolong hilangkan ya Allah. Itu maksud dari wahlul uqdatan min lisan. Nah itu Nabi Musa itu lambat laun gede. Nabi Musa kelihatan nabine ya akhirnya ngajak ibu angkatnya untuk masuk Islam. Kemudian ngajak bapak angkatnya sing jenenge Firaun masuk Islam. Ya jelas ditentang, akhirnya diusir dari istana. Hanya terus Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel yang rata-rata itu jadi budak di negara Mesir diperangi terus sampai pada akhirnya Nabi Musa sama pengikutnya itu disuruh hijrah sama Allah, karena kayak kondisinya Nabi dulu itu pas di Mekah itu lah kata ibadah angel, tidak ada keamanan. Keimanan ada, ning keamanan tidak. Jadi awak dhewe iki menjalankan ibadah itu ya butuh keimanan, butuh keamanan. Kanjeng Nabi Musa itu lek salat itu ya padha sepion. Kuwatir diserang teko mburi. Jadi apa-apa gak enak ya wis hijrah melintasi Laut Merah, pindah nanggoni Arab, nanti pindah nanggoni Arab, benua Arab, karena Mesir itu adalah benua Afrika ya.
dipisah oleh laut jenenge laut merah. Akhirnya eksodus besar-besaran sing jenenge Bani Israel iku pindah nanggone Yerusalem ya. Nanggone Yerusalem nyebrang Laut Merah. Lek perjalanan kapal ya. Saya dulu umroh pernah lewat jalur darat terus nyebrang itu kayak numpak kapal itu perjalanan itu 2 jam, 1,5 sampai 2 jam. Itu pakai apa? Biar melaku karena Nabi Musa itu membelah lautan juga mukjizat sama Allah, menyusuri laut, menyeberang laut itu jalan kaki ya paling bisa setengah hari ya. Perjalanan setengah hari ditutno karo Fir'aun. Begitu rombongan Nabi Musa sudah sampai daratan, rombongan Fir'aun masih di situ di kedalaman laut. Allah Ta'ala membuka sekatnya ya. Akhirnya ya bubar kabeh, tenggelam semua. Nah, pas tenggelam itu sing jenenge Firaun itu ternyata dalam hati kecilnya itu ada keimanan yang sedikit ya. Iman karo Nabi Musa, iman karo pangerane Nabi Musa ya. Akhirnya beliau Tuan Un Raja Firaun ini niat tobat ketika tenggelam itu, berusaha pengen tobat muni kalimat la ilaha illallah. Pas muni la ilaha, nah, pas mangap ha iku malaikat Jibril nyumpeli lambene karo lempung sehingga tidak bisa meneruskan kalimat illallah. Nah, makanya kamu itu jangan bikin gedeng malaikat, karena malaikat itu ya punya dendam. Uang kok saumur-umur ngaku pangeran si enake oleh tobat lah gak sida mlebu neraka. Nah, makanya kamu jangan bikin masalah karo malaikat. Malaikat lek dendam ngeri. Pas karena besok yang nyabut nyawa kamu itu lantaran itu siapa mah? Malaikat ya. Dan sing nyabut roh nyawa dewe itu jenenge malaikat sapa? Israel. Nah, malaikat Israel itu mencabut nyawa kita itu potongannya disesuaikan potongan kita. Kalau orangnya itu jahat, nakal, potongannya kayak Fir'aun, ya dia menyerupai mendo-mendo tadi mirip-mirip genderuwo. Tapi kok sing dicabut iku santri sing api, ibadahe top, ngajine top, fitmah top, pokoknya TOP lah gelari, santri top. Ya dia itu menyerupai orang yang bagus, wangi, putih, berseri, ganteng-ganteng, ya kayak Raffi Ahmad lah. Menyesuaikan seperti itu. Makanya tradisi kita di pondok pesantren itu selalu kita itu berfatihah kepada malaikatil wa ila hadratil malaikatil muqarrabin. Nah, itu kamu itu sedang ngirim hadiah nanggone malaikat muqarrabin iku papat. Sapa ae ketua malaikat? Jibril, Mikail, Israfil. Jibril bagian futuh, buka-buka wahyu, buka-buka ilmu. Awakmu sing dedel-dedel niku sing akeh Fatihah nang malaikat
angel apalane sampai saiki kok angel leh ngapalno Fatihah sing akeh nang malaikat sing rezekine seret-seret kiriman kok ora teko-teko. Fatihah nang malaikat sapa? Mikail. Sapa? Malaikat Mikail sing gampangke apa sing ditugaske bagi rezeki. Di Fatihah uson malaikat Mikail. Muga-muga bapakku nang gone omah nang kerjaan dikai rezeki sing halal, sing barokah, sing blegedeg. Fatihah bicara malaikatnya semangat, tapi lek malaikat gak tahu kok ini hadiah gak dikai dikirimi. Jadi kita perlu hubungan baik karo malaikat ya perlu. Kalau malaikat Israfil atau Israel itu 4 pemimpin para malaikat. Kiraman katibin, malaikat sing nulis iki ya. Lek awakmu kelakuane elek terus akhirnya jengkel kekeselan malaikat sing nulis itu kok elek terus kelakuane. Sementara malaikat yang nyatet baik itu seneng ketika catatannya bagus. Itu seneng. Makanya kita itu hubungan baik karo malaikat. Fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Orang-orang kok hobine iku mendustakan ayat-ayat Allah. Iku nasibnya ya gak jauh kayak Fir'aun. Gak cuma Fir'aun tok ya. Banyak kisah-kisah orang itu sing gawe gedeng nabine, sing memusuhi Islam ya. Iku akhir hayatnya itu mesti ya seperti itu. Wayam hakol kafirin. Mesti seperti itu semua wis. Ujung-ujungnya itu ya wis yang haqa wa zahaqal batil innal batila kana zahu. Sing jenenge kebatilan itu mesti musnah. Akhirnya tinggal cerita, tinggal riwayat. Ono sahabate Kanjeng Nabi ku jenenge Sa'labah. Sapa? Piye ceritane Sa'labah iki? Hah? Sa'labah itu awalnya itu dia itu fakir miskin tapi ahli ibadah. Hobine sholat jamaah karo iktikaf nang masjid. Sampai-sampai dijuluki hamamatul masjid. Apa? Apa hamamah itu? Merpatinya masjid. Soalnya uripe nang masjid terus. Tapi dia selesai sholat itu selalu buru-buru pulang ke rumah. Sak perlu gantian kelambi karo bojone, men bojone sing nang omah iku muda iso kelambian, iso nutupi aurat gawe so. Bayangkan baju satu untuk berdua. Iku jenenge Sa'labah karo istrinya itu. Jadi lek pengen metu saka omah gantian lek bojone sing metu berarti Sa'labah di rumah dalam keadaan telan saking nggak punyanya. Ada nggak sekarang itu wong fakir miskin yang kayak Sa'labah ya? Kayaknya hampir nggak ada. Sampai orang duwe kelambi. Terus soal nang Kanjeng Nabi kula niki lek melarat niku melarat tenanan. Menghayati kula niki lek tapek melarat.
Mbok jenengan kekasih Allah dungakno kula niki sugih. Karo Kanjeng Nabi dipenging, kamu itu salaba bagus melarat ngene. Sing sabar wae. Gak suwe paling suwe tak tahun. Memohon lagi. Wis gak betah Kanjeng Nabi iki wis pol-polane pol. Ya wis tak dungakno sugih ning aja lali tetep nang masjid. Tetep zakat. Nek sugih ya wajib zakat. Nek sugih ya hobine infak loman. Kanjeng Nabi donga gak lama setelah itu ya, beberapa waktu kemudian Sa'labah ini ingon wedhuse sak pasang. Mana dadi 5, mana dadi 20, mana dadi ribuan. Di kitab itu dituliskan bainal jabalaini. Sing jenenge wedhuse Sa'labah itu memenuhi antara dua gunung. Angkai pol berarti. Ada 2 bukit itu tengah-tengahnya lembah itu full wedhuse sapa? Sa'labah. Sa'labah duwe wedhus akeh ngono iku ning lali ternyata ora gelem bayar Rasulullah ngirim utusan. Zakate wedhus iku pira? Nisabnya berapa? Per 40 wedhus si. Paham apa ora? Awakmu nek ditakoki ana tanggane zakat wedhus pinten nisabe, Pak? Jawabane piye? Setiap 40 kambing lah Sa'labah iki lek 40 ya wedhuse siji sing gawe zakat. Lah iki bainal jabalaini ribuan. Bisa-bisa ya 100-an, 200 atau 300 yang untuk dizakatkan. Lek ribuan ya minimal ya ratusan. Karena per 40 itu 40.000 piro zakatnya berarti? 40.000. 1.000? 40.000 itu 1.000 zakatnya. Wedhus 1.000 itu akeh apa ora? Akeh. Tapi kan masih ada 39.000. Jenenge wong sugih iku abot. Abot-abote wong sugih itu ketika mengeluarkan zakat. Lek sugih mung zakatnya 100.000 ngono ya enteng. Zakatnya itu ya banyak juga. Akhirnya sambil diminta, sambil mengumpat ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini bukan zakat tapi ini pemerasan. Ngilokno Kanjeng Nabi pemerasan. Ya sing gak terima Gusti Allah kekasih kok dilok-ilokno. Akhirnya Sa'labah itu dilenyapkan semua hartanya. Sampai diriwayatkan matinya itu mati dalam keadaan munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itulah kisah-kisah dari akibatul mukad, orang-orang yang mendustakan agamanya Allah. Itu nasibnya itu seperti itu. Ada bayanun linnasi wa hudan wa mau'idatun lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an
yang akan menjadi keterangan untuk manusia, hudan petunjuk untuk wa mau'izatun lil muttaqin, dan juga sebagai mau'izah. Apa mau'izah itu? Mau'izah itu apa? Ono mau'izatul hasanah. Acara selanjutnya adalah mau'izatul hasanah dari Romo Kiai. Nah, itu apa berarti? Mau'izah apa? Mau'izah apa? Nasihat. Apa? Jadi kalau kamu pengen oleh nasihati Allah, sing dibuka apa? HP, Al-Qur'an. Pengen oleh petunjuke Allah, sing dibuka apa? Al-Qur'an. Pengen oleh keterangan-keterangan sing nyukupi, sing mumpuni, sing dibuka Al-Qur'an. Uang kok cekelane iku Al-Qur'an. Gak maksudnya dicekel ini orang. Uang prinsip hidupnya itu Al-Qur'an, kayak Kanjeng Nabi. Kana hulukuhul Kanjeng Nabi itu duwe bojo jenenge Siti Aisyah. Salah satu istrinya Nabi itu namanya Siti Aisyah disowani karo sahabat-sahabat, disowani karo tabiin. Lek sahabat itu orang-orang yang menangi Rasul, lek tabiin orang yang tidak menangi Rasul tapi menangi para sahabat. Paham? Itu jenenge tabi. Kalau tabiin berarti apa? Orang yang nggak menangi Rasul, nggak menangi sahabat, tapi menangi tabi, itu jenenge tabiin. Para tabiin itu kan penasaran karo Kanjeng, soalnya nggak tahu menangi. Takok karo sing menangi, sing paling menangi pernah urip saomah ya sing jenenge bojo-bojone Kanjeng. Takok nanggone Siti Aisyah, Kanjeng Nabi ku akhlake kaya apa to? Kok nang cerita-ceritane para sahabat iku wonge sae, wonge ngene, wonge apik. Jawabannya Siti Aisyah gimana? Para tabiin, sampean iku ora tau tak maca Al-Qur'an? Apa ora tahu maca Al-Qur'an? Ya akhlake Kanjeng Nabi ku persis kaya Al-Qur'an. Apa? Kamu baca Al-Qur'an, yaitu akhlaknya Nabi itu yang ada di Al-Qur'an. Kana hulukuhul Qur'an. Jadi Kanjeng Nabi iki lek diwarah dijuluki itu Al-Qur'an berjalan. Apa? Karena setiap tidak lakunya itu tidak gesek sama sekali, tidak geser dari apa yang dituturkan Al-Qur'an. Itu Kanjeng Nabi. Sing paling ngamalna Al-Qur'an, nilai-nilai Al-Qur'an ya Kanjeng Nabi. Ada bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu ilahuna wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.